Shalom Bapak Ibu, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan saya dalam siaran langsung kali ini. Dan dalam siaran langsung kali ini saya akan membahas dua topik. Yang pertama, apakah ibadah itu berguna atau tidak? Dan yang kedua, apakah kebenaran itu posisi atau jabatan? Jadi itu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Beberapa hari yang lalu saya diundang dalam satu acara keluarga. Dalam hal ini sebuah keluarga mengundang saya. Ada acara komsel di keluarga tersebut. Kebetulan saya diundang juga untuk hadir pada acara komsel di keluarga tersebut. Nah, pada komsel tersebut salah seorang yang tanda kutip adalah pendeta. Saya kurang tahu dia pendeta dari mana, tapi yang jelas dia adalah gembala atau pemimpin rohani keluarga yang mengundang saya tersebut. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, pada komsel tersebut, seorang pendeta menjelaskan firman Tuhan dan saya simpulkan ada dua poin yang saya simpulkan dari penjelasan firman Tuhan yang dia sampaikan oleh pendeta tersebut pada acara komsel yang dilakukan beberapa hari yang lalu, sekitar dua hari yang lalu Bapak Ibu. Di dalam komsel tersebut, seorang pendeta itu menyampaikan dua hal berikut. Yang pertama, dia menekankan bahwa ibadah itu tidak berguna. Itu yang pertama. Ya, sekali lagi dia menekankan dua hal. Yang pertama, ibadah itu tidak berguna. Yang kedua, kebenaran itu adalah posisi atau jabatan. Jadi, oleh karenanya manusia tidak bisa bertumbuh di dalam kebenaran. Sebab karena apa? Karena kebenaran itu adalah jabatan atau posisi. Nah, Bapak Ibu, benarkah pernyataan demikian atau tidak? Jadi, bagi Bapak Ibu yang masih penasaran atau ragu-ragu dengan pernyataan tersebut, ikuti terus video ini. Selamat mengikuti. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya akan menjelaskannya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Di sini saya ada Alkitab. Kalau Bapak Ibu percaya Alkitab adalah 100% firman Allah, maka saya percaya Bapak Ibu akan mengerti konsep yang saya jelaskan pada sore hari ini. Satu kerinduan saya melalui siaran langsung di Facebook maupun nanti di YouTube yang akan kita unggah juga, hanya satu kerinduan besar saya untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang percaya kepada Yesus, Bapak Ibu mengerti hakikat kebenaran firman Allah, kebenaran Alkitab sebagai firman Allah. Izinkan saya mengingatkan Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan jadi pasukan yang hanya mengaminkan. Ketika banyak sekarang terjadi, pendetanya khotbah, pendetanya menyampaikan firman Tuhan, it's okay. Ketika pendetanya misalnya menyampaikan firman Tuhan, pendetanya berkata amin, jemaatnya, Bapak Ibu jemaat berkata amin, dengan semangatnya, dengan antusiasnya berkata amin, haleluya. Izinkan saya mengingatkan Bapak Ibu, jangan mengaminkan sesuatu kalau Bapak Ibu tidak mengerti apa maksud dan tujuannya, apa artinya. Sama seperti pendeta yang mengajarkan jemaat pada komsel 2 hari yang lalu. Kebetulan saya diundang di situ. Dia berkata kedua poin ini. Yang pertama, ibadah tidak berguna dan kebenaran itu adalah posisi atau jabatan. Jadi oleh karenanya manusia tidak bisa bertumbuh dalam kebenaran. Dan dia berkata amin Bapak Ibu. Jemaatnya berkata amin. Saya dalam hati tawar hati, sedih melihatnya. Karena kenapa? Jemaatnya berkata amin, amin.
Tapi tidak tahu mereka kalau apa yang diajarkan oleh orang tersebut adalah salah, adalah pengajaran yang sesat. Ini yang harus kita luruskan. Jangan Anda ke gereja tapi tidak baca Alkitab. Akhirnya ketika pendeta orang-orang pun mengajarkan hal yang salah, Anda tinggal iya-iyakan aja. Padahal Anda tidak mengerti. Berhikmatlah. Ibu, saya akan jelaskan kedua poin ini. Ada hamba Tuhan pada komsel tersebut menjelaskan dua hal. Sekali lagi saya ulang. Hal yang pertama adalah ibadah itu tidak berguna. Kedua, kebenaran itu posisi atau jabatan. Oleh karenanya manusia tidak bisa bertumbuh dalam kebenaran. Jadi saya akan jelaskan berdasarkan firman Tuhan. Ya, yang pertama, saya tekankan hal yang pertama. Ibadah itu sangat berguna. Sekali lagi, saya sangat menekankan ini bagi Bapak Ibu. Dengar baik-baik. Ibadah itu sangat berguna. Jadi kalau ada hamba Tuhan atau siapapun dia, atau apapun gelarnya, kalau dia berkata ibadah itu tidak berguna, tanya samanya. Apa alasan dari argumentasi Anda menyatakan pernyataan tersebut? Saya terkejut Bapak Ibu, saya kaget. Dengan dia menyatakan, mengajarkan itu kepada jemaat bahwa ibadah tidak berguna, saya tersentak kaget. Kok bisa? Sekali lagi, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata bahwa ibadah itu sangat berguna. Kita lihat kebenaran firman Tuhan, 1 Timotius 4 ayat 8. Kita lihat kebenaran firman Tuhan, 1 Timotius 4 ayat 8. Sudah? Apa Ibu yang punya Alkitab ataupun ada Alkitab HP Kudus, ada Alkitab dalamnya, silakan dibuka. Kita lihat 1 Timotius 4 ayat 8. Kita lihat hakikat ibadah itu seperti apa. Kita baca. Latihan badani terbatas gunanya. Bapak Ibu perhatikan, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu sekali lagi perhatikan bagus-bagus ayat ini. Baca dan renungkan dengan baik. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi jelas Bapak Ibu, ya, bahwa ibadah itu sangat berguna sekali. Kalau latihan badani saja terbatas gunanya, entah Bapak Ibu latihan badani dalam hal ini misalnya Anda olahraga, senam, fitness, itu latihan badani. Segala macam yang lainnya yang berbaur dengan latihan badani. Alkitab menjelaskan, firman Tuhan menyatakan bahwa itu terbatas gunanya. Segala bentuk latihan badani itu terbatas gunanya. Berarti kalau ada yang terbatas, berarti ada yang tidak terbatas. Apa itu? Yaitu ibadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Bapak Ibu dengar baik-baik. Ibadah itu, kata firman Tuhan, berguna dalam segala hal. Mengapa berguna? Kalimat berikutnya berkata, karena mengandung janji. Itu jauh alasannya. Mengapa ibadah itu berguna? Karena ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. Itu mengapa penting sekali ibadah. Jadi Bapak Ibu tetaplah beribadah kepada Tuhan. Di dalam perjanjian lama, manusia sangat ketat dengan peribadahan kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan atau hamba Tuhan atau pendeta mengajarkan ibadah tidak berguna, saya rasa bisa saja saudara tegur, nyatakan kebenaran. Karena Yesus bilang begitu. Ya, ibadah itu berguna baik untuk hidup saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. Karena mengandung janji.
Jadi ada janji, ada covenant di dalam ibadah itu. Jadi Bapak Ibu jangan ragu, teruslah percaya kepada firman Tuhan. Jangan dengar apa kata orang, dengar apa kata firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang penasaran, entah mungkin Bapak Ibu pernah ditanya orang, ataupun pernah Bapak Ibu dengar kata orang bahwa ibadah itu tidak berguna. Ini ayatnya, 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup yang saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ada covenant di dalamnya. Janji Tuhan terkandung dalam ibadah itu, baik untuk hidup yang saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. Semoga Bapak Ibu mengerti poin yang pertama. Poin yang kedua, benarkah kalau kebenaran manusia tidak bertumbuh dalam kebenaran? Sebab kebenaran itu posisi atau jabatan. Oleh karenanya manusia tidak bisa bertumbuh dalam kebenaran. Benarkah demikian? Jawabannya tidak. Manusia itu bisa bertumbuh dalam kebenaran. Dan kebenaran itu bukan posisi, bukan jabatan. Ya, Bapak Ibu dengar baik-baik. Kebenaran itu bukan posisi, bukan jabatan. 2 hari yang lalu diundang saya di komsel itu. Seorang pengajar di situ, seorang hamba Tuhan menjelaskan bahwa kebenaran itu adalah posisi, jabatan. Oleh karenanya manusia tidak bisa bertumbuh dalam kebenaran. Bapak Ibu dengar baik-baik. Belajarlah mengenal dan memahami firman Tuhan. Jangan mengajari orang kalau tidak mengerti kebenaran firman Allah, kalau tidak paham tentang Alkitab. Nanti Anda menyesatkan banyak orang. Dia berkata bahwa kebenaran itu posisi, sama seperti Yesus ketika di kayu salib itu, yang seharusnya kita yang dihukum, tetapi Yesus menggantikan kita, menggantikan posisi kita. Dia mengambil segala kutuk dosa, dia rela disalibkan. Itulah kebenaran, katanya. Jadi kebenaran itu posisi. Bapak Ibu dengar baik-baik. Kebenaran itu bukan posisi. Kebenaran adalah sifat atau karakter. Bapak Ibu dengar ya, salah satu sifat Allah adalah benar, maha benar. Itu salah satu sifat Allah. Salah satu sifat Allah adalah benar, maha benar. Makanya dibilang Allah itu maha benar. Karena itu salah satu sifat Allah adalah benar, maha benar. Tidak ada dusta, tidak ada kebohongan di dalam dirinya. Kebenaran itu kontras dari dusta, dari pembohong. Itulah kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah sifat, karakter. Jadi bukan posisi. Dan hanya dengan kita mengetahui kebenaranlah kita dimerdekakan. Amin Bapak Ibu. Kita lihat Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Kita baca. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi jelas sekali. Ketika kita mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan Bapak, Ibu, dan saya. Firman Tuhan berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 36 ya, firman Tuhan berkata. Ayat 34 ya, ayat 34. Ya sorry, ayat 46 saya salah. Ayat 36 firman Tuhan berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi Bapak Ibu, kebenaran yang sejati hanya kita dapat dalam Yesus. Firman Tuhan berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Di ayat 36, Yohanes 6 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36 berkata, dan jika apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka.
Jadi ingat Bapak Ibu, kebenaran itu bukan jabatan, bukan posisi, tapi sifat yang dimiliki oleh Allah. Itulah salah satu karakter Allah, Maha benar. Dan bukti Yesus adalah Allah, Dia adalah Maha benar. Tidak ada satupun kesalahan dalam diri Yesus, dan tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikan. Selama Yesus di dunia selama 33 tahun, 3,5 tahun dia bersama-sama dengan muridnya, tidak ada satu orang pun di dunia ini, seahli apapun dia, tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikan Yesus berbuat salah satu pun. Tidak ada. Inilah membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Hakikatnya adalah Allah. Sebab Dia adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah, kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada siapapun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi Bapak Ibu, percayalah bahwa kebenaran itu adalah karakter yang dimiliki oleh Allah sebagai Maha benar, bukan posisi. Jadi kita bisa bertumbuh dalam kebenaran jika kita mengetahui kebenaran itu, dan kita akan benar-benar merdeka oleh Yesus yang memberikan kita kemerdekaan. Amin Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu mengetahui kebenaran dan Bapak Ibu dimerdekakan oleh kebenaran tersebut di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati.